YouTube aku, Yunika Ajem. Nah, kali ini sesuai dengan judulnya, aku tuh mau bikin konten atau video tentang kenalan lebih dekat sama ikan kesayangan aku, yaitu si gondrong. Ini si gondrong. Jadi mungkin kalian juga udah tahu ya, jadi gondrong ini jenisnya adalah ikan cana auranti. Nah, di video sebelumnya juga aku udah nge-review kemarin sedikit tentang si gondrong. Jadi dulu aku beli ukurannya itu 23 cm, harganya 750.000 di Pilar Fish gitu. Nah, jadi kali ini kita bakal kenalan atau mengenal lebih dekat sama si gondrong. Aku bakal ngejelasin kayak cara treatmentnya, terus udah berapa lama gitu aku melihara si gondrong, pokoknya secara detail khusus tentang si gondrong. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Tapi sebelum aku mulai videonya, untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel aku, jangan lupa juga untuk like video ini. Oh iya, untuk teman-teman yang punya rekomendasi untuk kedepannya aku bakal bikin video apa, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Oke, kalau gitu langsung aja, let's get start to the video. Oke, jadi si gondrong ini ukurannya sekarang udah 28 sampai 29 cm. Nah, ini tuh bentuk warna tubuhnya, dia itu warnanya kuning-kuning emas. Terus di siripnya gitu ada warna birunya gitu. Nih, ya kan. Nah, ini si gondrong. Aku kasih nama gondrong soalnya suka aja gitu kan. Ini kayak bentuknya sesuai dengan bentuk fisiknya gondrong gitu. Nih, jadi ini silau nih si gondrong. Jadi bentuk tubuhnya kayak gini. Ini ukurannya 28 sampai 29 cm. Nah, untuk ikan cana auranti maculata ini dia itu bisa mencapai ukuran maksimal 40 sampai 50 cm. Nah, terus si cana auranti ini berasal dari Sungai Brahmaputra yang ada di India. Nih. Nah, jadi untuk ikan auranti ini kayak gondrongnya itu tergantung dari genetiknya gitu ya. Jadi kalau semakin dari genetiknya itu gondrong, yaudah jadi dari sananya emang gondrong gitu ikannya. Tapi untuk mensiasati kayak misalnya mau dibikin lebih gondrong atau biar kelihatan lebih gondrong gitu, bisa ikannya dipuasain. Jadi kan misalkan kalau seumpama tubuhnya tuh makin kecil, jadi gondrongnya tuh makin kelihatan gitu kan. Nah, ini jadi aku kasih nama gondrong sebenarnya itu karena sesuai dengan bentuk fisiknya yang gondrong nih. Coba dilihat, ini kan bentuk fisiknya gondrong ya, jadi aku kasih nama gondrong. Dan juga ini adalah ikan kesayangan aku, jadi aku suka sama ikan auranti karena dia tuh bentuknya unik gitu ya, bagus, lucu. Jadi aku suka banget sama cana auranti maculata ini, dan aku kasih nama dia si gondrong. Nih, dia ukuran 28 sampai 29 cm guys. Nah, biasanya tuh si gondrong ini aku kasih makan udang segar atau cacing atau juga udang kering gitu. Kalau bisa dikasih pakannya yang hidup ya, soalnya kan dia kan jenis predator gitu kan. Jadi biar kayak sebagai jiwa predatornya tuh muncul, lebih bagusnya lagi kan dikasih pakan yang hidup. Jadi dia kayak bisa insting gitu loh, insting predatornya bisa keluar. Nah, walaupun ikan predator ini kan suka makan daging ya, atau jenis karnivora, tapi jangan dikasih pakan kayak misalkan daging ayam atau daging sapi gitu, karena ikan cana itu nggak bisa memproses dengan sempurna daging-daging kayak gitu. Jadi jangan dikasih makan daging-daging kayak ayam, daging sapi kayak gitu. Walaupun dia juga jenis ikan predator, tapi dia nggak bisa mencerna. Jadi kasih makannya kayak udang segar, cacing, atau udang kering aja. Nah, jadi si cana auranti juga ini tuh merupakan ikan pelompat yang cerdik ya. Jadi sedikit pun ada celah di atas gitu di tank, dia bisa aja langsung lompat. Jadi misalkan nih mau lebih amannya, lebih baik di atasnya itu ditutup, karena sedikit aja ada celah gitu dia bisa langsung lompat gitu, karena dia merupakan pelompat yang cerdik ya. Jadi ikan cana auranti maculata ini juga ikan yang bersifat teritorial, dan juga sangat agresif ya dalam mempertahankan wilayahnya.
Nah ini misalkan kalau semisal dia merasa terganggu atau apa, atau ada kayak musuh, dia langsung begitu sergap gitu. Nah kan si Cana Auranti ini dia kan bisa tumbuh sampai besar gitu ya, 40-50 cm. Jadi lebih baik ditaruh di tank yang besar sekalian aja, jadi biar kayak nyaman gitu kan. Nah dia kan juga hidup di Sungai Brahmaputra atau di India. Dia itu lebih menyukai kayak settingan akuarium yang menyerupai yang kayak banyak tanaman gitu sebenarnya. Jadi biar kayak sesuai dengan habitat aslinya gitu. Nah di sini juga tanknya yang aku pakai itu ukurannya 80 kali 50 kali 50. Ini segini. Kalau misalkan ada yang lebih besar lagi gitu nggak apa-apa, malah lebih bagus karena kan Auranti juga tumbuhnya bisa sampai besar gitu ya, 40-50. Jadi semakin besar tanknya itu makin bagus. Tapi menurutku untuk single fish dengan ukuran tank 80 kali 50 kali 50 itu udah cukup sih. Mungkin besok kalau misalkan Cana Aurantinya udah makin besar, itu tanknya bisa disesuaiin juga pakai yang lebih besar gitu. Tapi untuk sementara ini pakai tank yang 80 kali 50 kali 50 itu udah cukup ya, jadi segini. Dan ini ikannya segini nih ya, udah cukup kan. Besok semakin berkembangnya ikannya lagi, jadi tanknya harus semakin digedein lagi biar dia bisa leluasa gitu kan. Jadi kan kasihan kalau misalkan ikannya gede tapi tanknya nggak sesuai sama ukurannya gitu, jadi dia nggak bisa bergerak terlalu bebas, jadi kan kasihan. Nah untuk Cana Auranti ini juga setahu aku belum bisa di breeding di Indonesia ya. Jadi misalkan mau beli itu harus impor dari sananya, nggak bisa dibeli dari hasil breedingan di Indonesia karena di Indonesia itu belum bisa di breeding gitu. Setahu aku belum ada yang bisa nge-breeding Auranti gitu. Nah kalau teman-teman mau settingannya dibikin sesuai dengan habitat aslinya kayak di Sungai Brahmaputra, itu kan rawa-rawa gitu ya, jadi banyak-banyak tumbuhan-tumbuhan gitu, itu malah justru lebih bagus. Jadi biar dia serasa hidup di Sungai Brahmaputra gitu kan. Tapi untuk aku settingan akuariumnya cuma aku bikin kayak gini sih. Settingan akuariumnya cuma aku bikin kayak gini, nggak aku miripin habitat aslinya kayak rawa-rawa gitu. Jadi cuma dikasih pasir sama beberapa tumbuhan nih, nggak mirip sama rawa sih sebenarnya. Tapi misalkan teman-teman ada yang mau ngebikin mirip-mirip rawa gitu, malah justru nggak apa-apa, malah bagus kan. Dia juga bakal bisa hidup kayak di habitat aslinya gitu. Nah untuk Cana Aurantiku ini si gondrong sama dengan ikan lainnya ya, jadi aku kasih makannya seminggu 3 kali. Tapi kalau misalkan ada yang pengen progres kayak ngelihat lebih gondrongnya, bisa tuh dipuasain biar kelihatan lebih gondrong gitu. Tapi untuk gondrong tuh kayak nggak bisa dibentuk ya, soalnya udah dari genetiknya sendiri. Jadi ya kalau misalkan mau dilihat biar lebih gondrong lagi, kalau kelihatan lebih gondrong gitu, mungkin bisa disiasati dengan cara ikannya tuh dipuasain. Ini jadi si gondrong nih, gondrong. Biasanya dia galak banget, tapi nggak tahu nih, kayaknya dia lagi nyewekin aku. Oh iya, untuk makan aku tuh sebenarnya ngasih makan si gondrong ini juga masih takut. Jadi kadang-kadang yang ngasih makan itu babeku, karena dulu aku pernah digigit sama gondrong dan itu baru pertama kali aku ngasih makan gitu kan, udah digigit terus kaget gitu kan, jadi auto tangannya diangkat gitu. Nah takutnya kalau misalkan aku belum kebiasaan malah ikannya stres juga kasih makan aku kayak gitu. Jadi aku masih agak takut ngasih makan si gondrong. Jarang-jarang aku masih ngasih makan si gondrong. Biasanya kalau yang ngasih makan gondrong itu bebek aku gitu. Jadi aku sama bebek aku itu punya hobi yang sama suka ikan. Oh iya, di sini kan kemarin juga banyak ya yang request untuk aku suruh bikin cara breeding atau tips breeding. Nah di sini tuh aku breedingnya aku berdua sama bebek aku. Jadi aku dibantu sama bebek aku juga, kita berdua saling kerja sama. Mungkin besok aku bakal bikin kapan-kapan aku bikin video tips breeding ya ala-ala aku gitu yang udah berhasil breeding Asiatica RS sama RSWS. Udah pair 4 kali, udah profon 4 kali, dan sekarang mungkin kayaknya udah mau lagi tapi belum
ngebal lagi gitu, masih ditunggu. Dan dia juga masih dipisah ya, nggak ada di sini, dia ada di ruangan sebelah sana yang jarang ada orang lewat gitu. Oke, mungkin segitu dulu sih ya ini review tentang si gondrongnya. Udah, cara perawatannya tadi juga udah, terus cerita-ceritanya udah gitu. Ini gondrong ini adalah ikan kesayangan aku suka sama bentuknya sama jenisnya nih, lucu banget kan. Sebenarnya semuanya tuh kesayangan, tapi aku paling sayang sama si gondrong. Aku kasih nama si gondrong. Oke, segitu dulu ya video dari aku kali ini. Makasih untuk teman-teman yang udah nonton video aku sama si gondrong kali ini. Oh ya, ditunggu ya untuk video selanjutnya lagi. Aku bakal selalu update atau upload tentang ikan cana gitu. Ditunggu juga, aku bakal grebek-grebek ke beberapa tempat requestan. Kayak kemarin ada yang request ke Mbak Diro Iwagala, terus ke Auda Fish, terus ke Warung Fish Predator. Semuanya itu udah direncanakan, tinggal ditunggu aja eksekusinya. Di Starfish juga. Terus rencananya besok juga mau grebek-grebek lagi, nyari-nyari warung-warung toko-toko ikan yang udah di request sama teman-teman semua. Pokoknya ditunggu aja. Oke, segitu dulu ya video dari aku kali ini. Semoga teman-teman suka sama videonya. Dan kalau teman-teman suka, jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah supaya aku makin semangat upload konten tiap hari. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman yang udah nonton video aku kali ini. And see you in my next video. Bye bye. Bye dari Gondrong.